Du pendikat gah mentang dia arun yang nak di Aceh Utara hai pun dia pulau Jinau kam tu minyak dan kam tu memut di Aceh. Jadi anda payah menyumpah dia untuk merdeka, untuk bergabung yang bisa menjadikan rakyat Aceh sengsara. Harga apa digam bang Ayah? Mohon maaf, ini saya tanggapi ini yang abang itu ngomong tadi di atas itu. Jadi Silakan. Aceh harus kayak gini. Minta maaf tadi saya terpental ya. Minta maaf. Silakan tanggapi terus. Saya tanggapi kata-kata abang itu. Jadi Aceh harus gini terus. Harus gabung sama NKRI terus. Goblok itu jangan dipelihara. Yang kita bilang, yang kita mau sekarang merdeka. Merdeka ini harus dengan angkat senjata. Begitu. Kalau memang abang itu mau hidup tenang nyaman, udah keluar dari Aceh, Pulau Jawa sana. Boikot pemilu, tulis kertas suara, selesai masalah. Jadikan bukti, kita bawa ke Dewan Dekolonisasi. Buktikan bahwa bangsa Aceh mau merdeka. Tulis Aceh merdeka di kertas suara di pemilu nanti. Persetan dengan pemilu lokal. Du pendikat gah mentang dia arun yang nak di Aceh Utara hai pun dia pulau Jinau kam tu minyak dan kam tu memut di Aceh. Jadi anda payah menyumpah dia untuk merdeka, untuk bergabung yang bisa menjadikan rakyat Aceh sengsara. Harga apa digam bang Ayah? Mohon maaf, ini saya tanggapi ini yang abang itu ngomong tadi di atas itu. Jadi Silakan. Aceh harus kayak gini. Minta maaf tadi saya terpental ya. Minta maaf. Silakan tanggapi terus. Saya tanggapi kata-kata abang itu. Jadi Aceh harus gini terus. Harus gabung sama NKRI terus. Goblok itu jangan dipelihara. Yang kita bilang, yang kita mau sekarang merdeka. Merdeka ini harus dengan angkat senjata. Begitu. Kalau memang abang itu mau hidup tenang nyaman, udah keluar dari Aceh, Pulau Jawa sana. Boikot pemilu, tulis kertas suara, selesai masalah. Jadikan bukti, kita bawa ke Dewan Dekolonisasi. Buktikan bahwa bangsa Aceh mau merdeka. Tulis Aceh merdeka di kertas suara di pemilu nanti. Persetan dengan pemilu lokal. Tulis saja seperti contoh ini, Aceh merdeka di kertas suara. Selesai masalah kita. Jutnya. Tidak ada cerita kita baik-baik sama orang itu. Itu sih yang turun tadi apa, yang katanya perang-perang. Ini cara kita berperang sama mereka. Ini senjata kita, paham? Gunakan dana desa, beli pulpen, tulis Aceh merdeka di kertas suara. Ini maknanya sebenarnya, paham? Jadikan desa itu tanggung jawab kita untuk berdaulat. Baik, ini ada Bung Cakra. Silakan, Bang Cakra. Ayo. Pakai bahasa Jawa ya, bahasa kitab Masa Ilal Muqtadi ataupun bahasa Melayu. Karena Jawa pun, Indonesia pun, bahasa pun tidak ada dia. Dia nyeplak bahasa Melayu. Silakan, Bung Cakra. Ratna, matikan mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Gini loh Pak, kami kan pingin mendengar aja orang abang-abang ini ngomong. Oh ya, silakan di bawah aja mendengar. Baik. Oke, Bung Osli, silakan dilanjut, Bung. Siap, Bung. Jadi untuk dari saya, kawan-kawan di Aceh, jangan itu dengar tawaran-tawaran gula-gula manis itu dari Indonesia, NKRI. NKRI itu setan itu. Negara Republik Indonesia ini setan, kapitalis mereka, pencuri, orang pencuri, pembunuh mereka. Pengkhianat mereka itu tidak benar.
kita sudah berjuang kemerdekaan dari sebelum gabung dengan Indonesia. Baru Indonesia mau bilang berdirikan negara di luar dalam negara apa? Jadi kawan-kawan dari kawan-kawan perjuangan Aceh, Maluku, Papua, mereka tetap merdeka dalam kota luar kota, lawan PBB semua, kasih gerakan itu, gerakan organisasi semua jalan, organisasi politik jalan, semua bergerak lawan penindasan, lawan ketidakadilan, lawan nepotisme. Indonesia itu banyak korupsi, tidak boleh gabung apa Indonesia bicara baik-baik duduk apa tidak ada. Sudah terlambat bagi kami bangsa Papua, itu sudah terlambat. Itu sudah lagu lama, kita bangsa Papua itu lagu lama, itu bahasa lama, tulisan lama. Tidak ada yang kita diskusi baik-baik. Nah, tidak ada itu. Papua sudah mau merdeka, tidak, tinggal tunggu waktu. Aceh, Maluku, Papua tinggal tunggu waktu, mau merdeka besok. Kalau kau takut mati, takut dibunuh, dia pergi gabung ke dengan itu di Jakarta sana, biar tidur di kolong jembatan, di bawah kolong jembatan itu, makan sampah di bawah. Tidak ada tuh merdeka. Ini bukan saya merendahkan teman-teman yang di Jawa, bukan. Ibu kota di ibu kota Jakarta, ibu kota negara saja masih ada orang yang tidur dalam kolong jembatan. Malu kan tidak ini negara Indonesia, kayak negara kayak setan ini. Ibu kota negara saja orang tidur dalam jembatan, itu malu kan tidak itu? Itu negara apa itu begitu? Ada kan negara begitu? Apalagi kita yang di luar dari jauh pulaunya, jauh dari Papua, Maluku, Aceh dan pulau-pulau sekitarnya. Mati itu kita, dibunuh kita, minta hidup langsung ditembak kita. Siapa melihat kita? Tetap merdeka sampai merdeka. Tidak ada yang bilang Indonesia bicara baik-baik, lanjut baik, tidak ada kata bicara baik-baik. Apa bukti sejarah Indonesia apa dengan Papua kita? Tidak ada apa-apa. Papua, Indonesia, tidak ada tuh. Kampus Universitas Uncen dan Unipa itu Belanda punya. Belanda yang bangun kampus itu. Gedung kampus yang masih sekarang Indonesia masih pakai. Apa yang Indonesia bangun di Papua? Tidak ada. Indonesia cuma pergi bunuh manusia di sana. Manusia Papua itu mereka mau habiskan. Dengan alamnya semua mereka sapu rata. Bekerja sama dengan itu Amerika kolonial itu, dengan negara-negara asing, China. Jokowi lagi sekarang dia mau habiskan bumi Indonesia ini. Merdeka, kawan-kawan Aceh berjuang merdeka, jangan takut. Mau merdeka kamu mau masuk penjara atau dibunuh. Tidak ada kata-kata takut. Dan sekarang tidaklah, kami sudah terlanjur itu korban kita sekarang. Tidak, sejarah 20 tahun lebih sudah membuktikan bahwa kita ini korban kasus pelanggaran HAM berat yang Indonesia masih belum selesaikan sampai saat ini. Berarti Indonesia ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Mereka itu menambah masalah di negara Republik ini. Kita merdeka, setelah itu nanti kita bangun itu. Kita punya daerah masing-masing. Papua bangun Papua, Maluku bangun Maluku, Aceh bangun Aceh setelah merdeka. Merdeka dulu baru nanti pikir yang lain-lain. Tinggal di dalam negara Republik Indonesia tidak akan kita sejahtera. Tidak akan sampai 1000 tahun pun Indonesia tidak akan sejahtera ketika kita dalam negara Indonesia. Bagi saya bangsa Papua, bagi kami ya, bagi kaum yang kami kaum tertindas atau apa ya. Jadi saya tetap lawan dengan lawan terus sampai harus merdeka. Saya setelah saya merdeka baru saya tenang. Indonesia akan bebas. Saya setelah saya, kalau Indonesia tidak mau dengar saya punya perlawanan, dia sudah bosan atau dia sudah tidak mau dengar lagi untuk saya memberontak dan lain sebagainya. Dia tidak mau lagi untuk warganya dibunuh atau dibantai dan lain sebagainya. Lepaskan Papua, Aceh juga demikian, Maluku. Lepaskan, kasih merdeka, biar
atur itu sendiri, urusan sendiri itu republiknya sendiri urus. Tidak ada. Jadi kawan-kawan Aceh dalam kota, luar kota, hutan, sampai di PBB berjuang, sama-sama berjuang sampai merdeka. Setelah merdeka baru kita pikirkan yang lain. Baik, terima kasih Bung Osdi. Kita tetap berjuang sampai merdeka. Yang di Aceh pun tetap menyatukan barisan berjuang sampai merdeka. Kami di New York pun tetap berjuang sampai kami merdeka. Dan orang-orang di belahan manapun atas nama bangsa Aceh juga berjuang mereka untuk kemerdekaan ya. Sehingga mereka keluar dari Ibu Pertiwi kita. Karena sudah 78 tahun nggak ada perubahan apa-apa. Karena dulu kami minta ibu kotanya di Aceh. Terus nggak dikasih, cuma dikasih beberapa hari aja di Biren tuh. Itu ibu kota pertama Indonesia. Kalau ibu kotanya dipindah ke Aceh ya bisa lah kami sama kalian. Kami bisa kok kasih makan kalian. 200 juta penduduk itu hasil alamnya dari Aceh loh, dikuras tuh dibawa balik ke Pulau Jawa itu. Nggak miskin kalian saudara-saudaraku yang ada di luar Aceh, yang di Pulau Jawa sana khususnya. Kalau kami lepas dari kalian, nggak miskin kalian. Allah sudah mengatur semua rezeki. Kami cuma 5 juta orang, kalian 200 juta, 78 tahun kami kasih makan kalian. Rezeki sudah diatur sama Allah, kasih lepaslah Aceh. Pulanglah kalian ke kampung kalian sana. Pulanglah kalian ke tanah asal kalian. Bawa pulang semua perangkat-perangkat kalian. Nggak miskin kalian saudaraku. Rezeki sudah diatur sama Allah. Sampai rezeki ayam itik pun sudah diatur, apalagi rezeki manusia. Baliklah kalian ke sana. Kalau dulu masa penjajahan Jepang, enggak ada orang Indonesia jadi TKI, jadi TKW. Sekarang Indonesia memimpin seluruh Nusantara, hancur semua. Jadi TKW semua. Apalagi dari Lampung tuh, yang sok-sokan bela kolonial penjajah Indonesia. Itu melambak di luar negara tuh. Jadi ada yang jadi pelacur yang perempuan, ada yang digantung kepala ke bawah di Arab sana, ada yang dikurung bertahun-tahun, macam-macam masalah. Di zaman Belanda kita nggak pernah dengar masalah seperti ini. Yang ada kita dengar Jawa diangkut, dibawa ke Suriname, disuruh kerja rodi di sana. Itu ada kita dengar. Tapi sekarang ini orang-orang Maluku, orang Kalimantan pun ikut imbasnya. Jadi apa yang dipertahankan lagi? Apalagi sekarang tuh, para Broro sama anaknya Wakanda tuh. Oh, kejam ke depan Indonesia ini. Jadi kalau kalian nggak bergerak cepat ya tentunya yang mengambil keuntungan kaum kapitalis sama cukong-cukongnya. Kalau di Papua itu diambil 5 orang dijadikan pemimpin Papua di bawah kontrol kolonialisnya. Orang-orang itu aja yang hidupnya merdeka. Kalau kita ya terus tindas. Begitu juga di Aceh. Sarung tangannya, bupatinya, kolonialnya, kepala desanya. Itu aja yang boleh hidup. Yang rakyat biasa ya hancur babak belur. Baik, ini kembali lagi tentang kedaulatan. Tri Angga Caputra, silakan Bu Kami. Panglima sebentar. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mau Triangga, dibuka kembali mic-nya, dibuka kembali. Angga, mic-nya dibuka kembali. ya Pak. Oke, sorry Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga minta maaf, saya asli Aceh. Saya cuma ingin memperjelaskan masalah Indonesia dengan Aceh. Jauh sebelum Indonesia merdeka, duluan Aceh. Aceh tidak pernah terjajah. Itu yang harus diingat. Dan Papua jangan pernah cengeng. Aceh dibombardir sama pesawat tempur masih tangguh untuk menempuh. Papua jangan cengeng. Ya, saya juga mengalami masa konflik. Saya juga anak peninggalan konflik. Jadi jangan juga diremehkan anak Aceh. Saya mohon, ya bagaimana caranya abang-abang saya yang ada di Aceh jangan pernah cengeng juga. Dan jangan pernah dibodoh-bodohi. Tamu pakai sabi gedrodro, kita nyoru gogop yang laba. Itu pesan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Angga. Jadi
Panglima ada yang ingin sambung silakan tentang NKRI, harga mati harga dirinya, mati nilai kemanusiaannya, mati rasa malunya merompak di negeri orang, mati nilai kemanusiaannya. Silakan Panglima. Oke, suara saya kedengaran? Baik, kedengaran. Silakan, hati-hati. Iya, Bang, saya bicara Papua ini saya bicara tidak pakai akun fake ya. Saya bicara pakai saya punya akunnya akun real. Ya, baik. Saya paham Panglima. Jadi, Silakan. pertama-tama saya mau mengucapkan Assalamualaikum untuk Waalaikumsalam. Salam dari kami. para sahabat, saudara semua yang ada di Komal, bahkan yang ada di bawah. Saya tadi mengikuti dari bawah, namun ada beberapa tapingan yang saya lihat sangat ganjal yang sok tahu soal Papua, padahal tidak tahu dan tidak pernah menginjakan kaki di Papua. Oleh sebab itu, saya ingin naik untuk menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh Brother Jack Daniel di bawah ini, dia menyampaikan bahwa yang diomongin tentang Papua bohong semua di sini. Saya mau sampaikan untuk Brother Daniel, Anda jangan menggunakan isu Papua. Anda beserta saudara-saudara Anda, para netizen plus 62 yang selama ini menggunakan isu Papua untuk kepentingan mencari viewers kalian, hanya untuk menggoreng opini isu Papua, hanya untuk kepentingan pribadi kalian, mencari cuan di media sosial. Stop, kalian stop. Ya, karena hari ini kami rakyat Papua hidup di atas tanah Papua. Papua sedang tidak baik-baik saja. Kami hari ini generasi muda Papua, kami selalu bersuara, kami selalu berteriak tentang keadilan yang selama ini tidak kami rasakan. Hari ini kalian bicara soal Papua, kalian tidak paham kondisi Papua. Hari ini 99% rakyat Papua menyatakan otsus gagal di atas tanah Papua. Dan hari ini diskriminasi besar-besaran terus terjadi di atas tanah Papua. Diskriminasi dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, semua hari ini kami rasakan di atas tanah Papua. Rakyat Papua sedang menderita. Kalau Anda bilang hal-hal yang terjadi di atas tanah Papua itu tidak benar, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi pertanggungjawaban daripada pemerintah Republik ini terhadap 70 pengungsi di Duga yang hari ini masih ada di hutan belantara Duga sana yang tidak berani dikeluarkan oleh TNI Polri kita. Ini kita bicara real, kita bicara fakta, bicara data. 70.000 pengungsi yang hari ini masyarakat kita yang lari meninggalkan hutan mereka, meninggalkan alam mereka yang seharusnya mereka ada di situ. Ini kepentingan para oligarki, dan kita kalau mau bicara fakta, kenyataan yang hari ini terjadi, aparat dikirim sebanyak-banyaknya datang ke Papua. Ini kepentingan siapa? Kita orang Papua selalu berteriak agar segera pemerintah wajib menyelesaikan masalah Papua. Seperti paling tidak pemerintah pernah buat dialog dengan saudara-saudara kita di Aceh. Apakah karena kami orang Papua ini hitam, apakah karena kami orang Papua berambut keriting sehingga kalian tidak menganggap kami sebagai saudara, tidak mau menyelesaikan persoalan Papua? Pelurusan sejarah Papua itu harus diselesaikan. Hari ini saya tidak bicara soal Papua Merdeka atau saya tidak bicara soal NKRI harga mati. Fuck dengan itu semua. Ideologi-ideologi yang tidak jelas. Hari ini saya bicara soal bagaimana rakyat Papua menderita di atas tanahnya sendiri. Jadi hari ini yang kita bicarakan, saya tidak perlu dengan kalian para netizen plus 62 yang komentar di bawah soal, saya mau tanya kalian, berapa banyak lagi aparat TNI Polri yang mau dikirimkan datang ke Papua untuk menjadi korban di atas tanah Papua ini? Dengan alasan, dengan wacana yang kalian bangun dan kalian buat bahwa seolah-olah kalian mendukung TNI Polri datang kirimkan datang ke Papua dan mereka gugur di sini. Negara harus bertanggung jawab untuk anak istri mereka. Negara hanya menjadikan aparat kita, prajurit TNI kita, Polri kita itu sebagai tameng. Hanya untuk kepentingan para oligarki di atas tanah Papua. Nyatanya orang Papua hidup di atas jalan, di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi kami dimiskinkan oleh negara, padahal kalian menyatakan bahwa kalian cinta kami orang Papua. Kalian menyatakan hanya di bibir, tetapi hati kalian tidak. Oleh sebab itu, kita berharap, saya menyampaikan ini untuk saudara-saudara semua yang ada yang berjuang, silakan berjuang. Itu tugas kalian untuk berjuang. Tugas kami sebagai aktivis bagaimana menyuarakan agar keadilan di atas tanah Papua ini harus dijalankan.
Terlalu banyak orang Papua menderita. Saudara-saudara boleh bicara enak. Kami ini korban-korban kekerasan dari aparat TNI Polri kami sendiri. Kami pernah merasakan bagaimana ketakutan. Kami harus mengungsi ke hutan. Tidak berani harus mengungsi ke daerah di mana ada aparat TNI Polri kita sendiri. Jadi bagian ini harus dipahami oleh para netizen Plus 62. Kalian jangan menggoreng opini soal Papua. Padahal kalian kaki di Papua tidak pernah hidup merasakan situasi di Papua. Hari ini Papua terlalu banyak saudara-saudara Nusantara kita hidup di atas tanah Papua. Kami hidup dengan saling menghargai. Kami hidup, dan saya sering bilang bahwa 99% rasa toleransi paling tinggi, tingkat dewa, tingkat kerajaan surga itu hanya ada di Papua. Di depan gereja kami ada saudara-saudara kami punya masjid. Kami hidup dengan toleransi yang sangat tinggi. Kami hidup baik-baik saja. Tidak seperti kalian di daerah lain yang selalu ada pro antar agama dan lain-lain. Tapi ketidakadilan terhadap orang Papua, bagaimana cara negara berupaya untuk, pokoknya sial deh saya kalau mau kita bicara soal Papua ini. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Mantan Panglima TNI kita sendiri sudah pernah berkata di dalam sebuah podcast bahwa persoalan Papua itu persoalan yang sangat kompleks. Salah-salah Papua akan nasibnya sama seperti Timur-Timur, akan terlepas. Ingat itu baik-baik. Jadi kalian netizen yang hari ini tidak tahu kondisi Papua, tidak tahu dengan bagaimana ketika label KKB itu dikembalikan oleh TNI, hari ini TNI melabelkan KKB itu bukan lagi KKB tetapi menjadi OPM. Ini ada sesuatu yang harus kalian pahami, dan kami generasi muda Papua tidak mau lagi dengan pelebelan itu dikembalikan menjadi OPM. Itu berarti benar-benar mereka adalah sebuah kombatan. Jadi untuk kalian yang hari ini berkoar-koar melalui viti-viti kalian mendukung agar segera aparat TNI Polri kita dikirimkan ke Papua, mending kalianlah yang menawarkan diri, minta kepada Panglima TNI bentuk pasukan khusus dari kalian netizen Plus 62. Minta negara mempersenjatai kalian untuk turun, jangan kirim aparat kita, karena mereka hanya akan jadi korban di atas tanah Papua. Kita bicara sah, kita bicara real. Kejadian masa lalu beberapa di tahun lalu ada berapa banyak Kopassus kita yang gugur di sini. Ini tingkat Kopassus loh, apalagi kalian para netizen Plus 62 yang ngomong ngacau aja kalian itu. Jadi bagian ini saya jujur untuk abang-abang semua yang ada di Komal, saya tidak bicara yang lain. Saya bicara soal kejadian hari ini yang terjadi di atas tanah Papua. Papua sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk rekan-rekan semua yang para netizen Plus 62, stop menggoreng opini Papua. Kalian ini sampai saya rasa lucu. Kalian ini mendapatkan pendidikan yang layak, lebih layak daripada kami yang ada di pelosok timur Indonesia, khususnya di Papua ini. Kalian tidak mengalami diskriminasi dari segi pendidikan seperti kami, tapi kami mampu meresapi persoalan negeri ini agar kami ingin bersuara. Tapi hari ini kondisi yang benar-benar terjadi di Papua adalah pembungkaman ruang demokrasi terhadap kami orang Papua. Ketika kami orang Papua mau bersuara soal keadilan, mau bersuara soal apapun, itu sudah pasti dianggap makar, anarkis, dibubar paksakan oleh aparat kita. Kami hanya tuntut sebuah pelurusan sejarah. Dari tahun 61 sampai hari ini ketika Papua ada dalam bingkai NKRI, 500.000 sekian nyawa orang Papua itu hilang. Tapi sampai hari ini tidak pernah kami lihat satu orang pun pelaku kejahatan HAM di atas tanah Papua itu diadili. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kalian beranggapan kami ini adalah saudara kalian, dengarlah teriakan kami. Minta agar pemerintah selesaikan persoalan Papua dengan cara yang bermartabat. Kalau tidak, ya hari ini ya seperti yang tadi disampaikan oleh Abang Osli, benar-benar hari ini perjuangan sedang jalan, diplomasi sedang berjalan. Dan silakan saja kalau memang teman-teman para netizen Plus 62 mau menyampaikan kepada pemerintah untuk mengirimkan pasukan sebanyak-banyaknya ke Papua, ya silakan saja. Kita kan tinggal jaga lihat, kalau itu masyarakat sipil yang gugur ya kita juga bisa ikut serta untuk bersuara terkait HAM. Dan untuk kalian para
netizen plus 62, kalian tadi saya bilang dapat pendidikan lebih layak dari kami. Belajarlah hukum humaniter dengan baik. Ada TNI Polri kita gugur, kalian berteriak ham mana. Now, kalau orang Papua bilang now. Rocky Gerung bilang apa? Dungu. Belajar hukum humaniter biar paham di dalam hukum humaniter sudah diatur HAM untuk para TNI Polri bahkan kombatan itu seperti apa. Kalian kok dapat pendidikan layak, pemikirannya sangat kerdil. Ya mereka kan udah disebut sebagai OPM, berarti ya tentara dengan tentara. Kalau dia ada yang korban ya sudah, itu udah resiko. Dan kalian perlu ingat bahwa yang gugur bukan saudara-saudara kita dari luar saja, anak-anak Papua saudara saya pun gugur. Itu sudah jalan pilihannya dia. Jadi ya tidak perlu kita mau kalian punya cara buat fiti-fiti, kalian punya cara menyampaikan HAM, tuntut Komnas HAM dan segala macam. Kalian perlu tahu bahwa HAM pada hakikatnya melekat pada setiap individu yang namanya manusia, dan prinsip-prinsip HAM itu tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, penganiayaan terhadap yang namanya manusia adalah tidak dapat diterima. Pahami HAM itu baik, baru bikin fiti, bikin ini. Jangan manfaatkan isu Papua hanya untuk kepentingan viewers kalian, untuk kepentingan cari cuan di media. Tapi kalian tidak tahu bahwa dengan adanya kalian punya fiti-fiti itu semakin membakar situasi di Papua dan semakin buat masalah di Papua ini tidak lagi bisa kami kontrol. Baru terjadi kemarin lagi, ada satu distrik mulai lagi adakan pengungsi, dan mereka pengungsiannya bukan lari ke aparat TNI Polri kita, mereka justru masuk ke hutan. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi untuk host dan juga untuk abang-abang semua yang ada di Komal, silakan dilanjutkan. Saya hanya kecewa dengan ketika baca typingan yang so tahu soal Papua, bicara soal orang Papua itu tidak tahu bersyukur. Sudah ada otsus, iya otsus itu ada. Tapi kalian perlu ingat, selevel Lukas NMB, almarhum Lukas NMB, saya tidak percaya itu otsus. Otsus Papua itu tidak sangat dicurangi oleh pemerintah kita. Jelas-jelas Mr. Ponto sendiri menyatakan bahwa otsus untuk Papua itu beda dengan Aceh. Dan kita tidak kasih sepenuhnya terhadap orang Papua. Hari ini otsus Papua tidak ada melahirkan partai politik seperti Aceh. Hari ini otsus Papua hanya satu PP saja yang berhasil dijalankan, yaitu MRP, Majelis Rakyat Papua. Untuk KKR dan lain-lain semua tidak ada satupun yang jalan. Makanya untuk kalian kalau tidak paham situasi Papua, stop berkomentar, bikin kayak kalian lebih paham situasi Papua. Hari ini saya mau bilang kalau negara berani buka dialog dengan orang Papua, tapi nyatanya negara takut. Karena ketika negara buka dialog dengan orang Papua, 99% orang Papua akan minta merdeka, kecuali Barisan Merah Putih dan lain-lain. Karena apa? Negara sudah sekian lama kami berteriak minta ketidakadilan ini harus segera, persoalan pelurusan sejarah Papua harus dijalankan. Negara tidak mampu melakukan itu karena ada sesuatu. Hari ini aparat, yang perlu digarisbawahi, hari ini aparat dikirim sebanyak-banyaknya datang ke Papua. Tujuannya hanya satu, mengamankan kepentingan para oligarki, untuk pengamanan Blok Wabu dan lain-lain, untuk tambang-tambang emas terbaru yang hari ini ditemukan di Papua. Ucapkan itu dengan baik. Ketika ini terus kalian asuk pemerintah dengan cara-cara kalian minta untuk kirim aparat TNI Polri terus, maka saya mau kasih tahu, Papua akan disoroti oleh mata semua negara-negara asing. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk menambah informasi kepada host dan juga teman-teman yang ada di Komal dan yang ada di bawah, bahwa hari ini Papua sedang tidak baik-baik saja. 70.000 pengungsi Dugama sampai hari ini masih ada di hutan. Kita tidak tahu nasib mereka seperti apa, ditambah lagi dengan satu distrik yang baru lagi mengungsi, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan teman-teman para netizen, saya mau kasih tahu dengan baik bahwa kalian baru lihat di 1 minggu lalu ketika anak-anak SMA kita tamat SMA, mereka pakai, sudah viral tuh, mereka pakai baju SMA mereka tuh, mereka kasih corak bintang kejora. Itu tamparan keras sebenarnya untuk pemerintah, bahwa pemerintah tidak mampu melakukan sesuatu yang membuat orang Papua mengakui dengan hati bahwa kami cinta terhadap NKRI, tetapi dengan cara-cara pemerintah hari ini mengakibatkan
tumbuhnya ideologi Papua Merdeka itu subur di atas watak generasi muda Papua. Sampai mungkin teman-teman juga sudah nonton. Ada VT yang aparat TNI kita tanya untuk anak-anak SD, cita-cita apa? Ada yang jawab cita-cita jadi OPM. Bagian itu perlu digarisbawahi dan saya menginginkan untuk para netizen plus 62 stop sudah. Ya, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada host dan juga semua rekan-rekan yang ada di Komal dan yang ada di bawah. Tuhan memberkati. Salam waras, ingat jangan atur Tuhan. Mantap. Baik, terima kasih Bung Panglima. Salam sayang dari Aceh, salam seperjuangan untuk kalian yang telah berjuang di tengah kejamnya operasi militer yang sedang dijalankan. Permasalahan di Papua, Aceh, Maluku hanya satu. Perampasan kekuasaan oleh Soekarno yang melabel nama Indonesia kolonial penjajah, mengatasnamakan Ibu Pertiwi hingga mencaplok hasil alam kita, memiskinkan bangsa kita dan membodoh-bodohi bangsa kita. Keadaan di Papua lebih kurang sama seperti keadaan yang terjadi di Timor Leste. Ketika TNI ditarik ke Pulau Jawa dari Timor Leste, selesai masalah HAM di Timor Leste, selesai semua masalah di Timor Leste, selesai semua kerugian Indonesia di Timor Leste. Selesai masalah. Nah, ketika TNI ditarik dari Papua, merdeka Papua, maka selesai masalah Indonesia di sana. Tidak ada lagi HAM di sana, tidak ada lagi pelanggaran ini itu di sana. Yang ada hanyalah pemerataan ekonomi bagi orang Papua, hidup nyaman, tenang di negeri sendiri. Oke. One soul, one people. Mena Muria, Sorong Samurai. Merdeka, itu yang diinginkan. Jadi bukan membuat jalan tol, bukan membuat trans tol apa sebagai jalan hitam dan sebagainya. Kalian buat jalan tol ke pedalaman Papua. Kalian pikir orang Papua orang kaya, udah beli mobil? Iya, kalian pikir orang Papua membawa mobil, membawa motor? Bukan begitu kawan. Kemerdekaan itu nggak bisa kalian ukur dari segi pembangunan. Kemerdekaan adalah ketentraman, ketenangan hidup di atas perintah bangsa sendiri, bukan bangsa lain. Konon-konon notabene-nya republik sebenarnya merampok hasil alam di rumah kita. Ya kalau dulu bisa kalian tipu-tipu, kalian bantai leluhur-leluhur kami. Tapi sekarang hari ini tidak bisa. Karena teknologi dunia semakin maju. Lagipun ini delegasi kami nih Bung Fajri yang kami kirim kemarin ke Dewan Dekolonisasi di PBB. Tolong di-share dulu ya ke aparatur negara, jangan salah paham. Dibagi semua ini ke desa-desa, ke kampung-kampung ini. Linknya dikasih ke semua, biar tahu itu otak penjajahan dalam kepala itu dihilangkan tuh. Baru ada keadilan sosial. Makanya lepasinlah Aceh, lepasinlah Papua. Kembalilah kalian ke pulau kalian. Kalian untuk jaga rakyat 200 juta aja masih murad mari kok di Pulau Jawa. 75 tahun mencuri hasil alam di Papua, di Aceh, di Maluku dan sebagainya. Masa di Papua masih miskin sampai hari ini? Siapa itu sebenarnya Indonesia itu siapa? Indonesia itu adalah 9 naga, kaum borjuis, kaum kapitalis. Ya itulah Indonesia. Jadi kita selama ini dinina-bobokkan, dibodoh-bodohi, dimiskinkan. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Nah mulai hari ini, mari teman-teman, lakukan apa saja untuk menuju kemerdekaan. Belajar kita, biar pintar. Biar jangan bodoh, biar jangan ditipu lagi sama Jawa. Kenapa disebut Jawa? Pertama, yang mengambil kebijakan Jawa. Pusatnya ya di Pulau Jawa. Ketiga, yang membuat peraturan di seluruh wilayah siapa? Orang Batak kah? Orang Minang kah? Orang Papua kah? Bukan, orang Jawa kan? Terus sekarang PJ gubernur itu di seluruh Indonesia. Siapa pengganti jabatan? Jawa. Tuh di Papua sekarang. PJ-nya 10 tahun tuh setelah Lukas Mbene meninggal.
yang diracun oleh Mahfud MD itu. Kenapa Pak Lukas bisa mengambil uang sebanyak-banyaknya yang dikasih oleh kolonial? Dikasih sebagian untuk orang APM. Kenapa? Karena dia tahu rasa sayangnya terhadap Ibu Pertiwi. Dulu di Aceh ada juga Lukas Embine, namanya Tunku Umar. 6 tahun dia membelot dengan Belanda, mencuri 6,9 juta gulden uang emas Belanda, melarikan banyak senjata. Cuma 6 tahun. Tapi ada juga Umar-Umar MOU Helsinki di Aceh, sudah 18 tahun. Ngapain mereka? Belum cukup nyuri duit, belum cukup senjata. Apalagi sekarang, bangkit, perang kita, usir Jawa dari bumi kita, usir perampok itu, usir kolonial itu. Duit kita udah banyak kok. Penemuan emas, penemuan minyak di mana-mana. Tunggu apa lagi? Bangkitlah saudaraku, usir mereka dengan cara apapun. Itu di Blok Andaman tuh 6.000 triliun per bulan tuh. Ini saya ulang berkali-kali ini. 6.000 triliun itu per bulan. Kalau dibagi untuk orang Aceh 1,3 miliar per bulan dapat tanpa kerja. Jadi jangan dibilang SDM kami rendah ini. Kami keturunan raja lah. Sama kayak Papua, pemilik negeri. Kok disuruh kami kerja? Ya kalian pekerja rodi keturunannya sampai hari ini. Ya jangan samakan dengan kami. Kalian bisa hidup makan empek-empek di bawah jembatan dalam kardus bisa beranak. Kami nggak bisa. Setiap kami lain. Nah begitu juga yang terjadi di Papua sekarang. Penduduk asli Papua 70.000 lebih diusir. Bahkan ada yang lari naik tebing. Mama-mama itu bawa bayinya kecil-kecil lari. Dikejar sama aparat yang memakai senjata dan segala macam. Sayang kita sama saudara kita yang di Papua. Apa yang dibuat sama kolonial dan orang-orang Jawa waktu Papua dibantai? Diam kan? Ada ulama dari Indonesia tuh yang kata-katanya Islam bla 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 bilang jangan bantai Papua. Ada yang dia bersuara? Nggak ada kan? Haris Azhar aja yang bersuara sesuai undang-undang ditangkap. Begitu juga kelakuannya waktu kami merah dom dulu di Aceh. Mana ada ulama dari Indonesia yang bilang jangan bantai orang Aceh, jangan tembak. Tuh peristiwa Rumah Gudung, tarik tadi dari Aceh. Seekor pun nggak bersuara. Mereka hanya menjual agama Islam untuk mencuri hasil alam di Aceh. Perampok tuh. Kalau kata Kak Nur tadi, tanpa maaf, darah harus dibayar dengan darah. Kami tidak mengirim tentara kami membuat makar di tanah Jawa. Ini biar ente paham ya. Tapi kalian datang ke tanah kami membuat makar di negeri kami. Buset tuh. Kata-kata makar itu untuk TNI Polri. Kata-kata KKB itu untuk TNI Polri, bukan untuk OPM. Ya, OPM ini mempertahankan kedaulatan negaranya. Sudah cukup lah, pulanglah. Nggak malu woi. Udah 78 tahun rampok hasil orang, mencuri di tempat orang, merusak anak darah orang, memperkosa masyarakat. Baliklah, 78 tahun tuh. Siap kalian udah kayak kakek-kakek tuh. Mending balik aja ke tanah air kalian ya, jangan di tempat kami lagi. Ini saja semangat dari saya hari ini. Silakan yang mau sambung, akun kecil, silakan. Ataupun Bung Osli atau Panglima, silakan. Iya Bang, kalau saya pikir apa yang tadi disampaikan dari Bang Osli itu sangat jelas. Jadi kalau kita bicara soal mungkin sekarang saya kalau di roomnya saya dengan teman-teman kita lebih memberikan edukasi terkait persoalan yang hari ini terjadi di atas tanah Papua. Bagaimana kita nih berharap dengan apa yang kita sampaikan real, berita-berita real yang terjadi di atas tanah Papua itu agar dapat didengar oleh para netizen plus 62 yang selama ini kita lihat banyak sekali di antara mereka yang menggoreng opini buat seolah-olah mereka itu ada di atas tanah Papua dan benar-benar paham duduk perkara masalah Papua begitu. Jadi akhirnya dengan berita-berita yang mereka lihat hanya dari media-media propaganda. Kenapa saya bilang media propaganda? Contoh kasus kemarin waktu penembakan salah Pak Dan Ramil ya, abang kita Sogal Rey itu almarhum, itu kan disampaikan sampai di ibu kota Nabire itu diserang oleh OPM, padahal itu kan semua propaganda, itu tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah itu benar-benar diserang oleh OPM begitu, padahal itu hanya sebuah tembakan peringatan. Jadi
bagian-bagian ini yang jujur kita lihat hari ini media kita yang hari ini ada di Papua itu benar-benar tidak seimbang, sangat-sangat tidak seimbang. Jadi membuat sampai akhirnya netizen kita, netizen plus 62 ini yang ada di luar sana itu mengkonsumsi berita-berita itu mentah-mentah tanpa mereka mungkin mengecek lagi informasi-informasi dari konten kreator asal anak-anak asal Papua, kira-kira ini situasinya begini benar atau tidak. Nah, hari ini contoh kasus nih, kalau kita bicara kemarin kan Panglima TNI ketika mengembalikan nama OPM, digunakan lagi OPM dan sekaligus memberikan melahirkan satu operasi baru dengan Sandi Habema ya, harus berhasil maksimal. Itu ketika pasukan dikirimkan ke Papua langsung diduga dengan mereka mengklaim bahwa telah merebut satu wilayah kekuasaan dari Egyanus Kogoya dan telah melumpuhkan 2 anggota daripada Egyanus Kogoya. Ini kan dibuat seolah-olah iya benar, padahal kan berita yang kita dapat justru tidak ada begitu. Jadi besar harapan kita, mungkin saya tidak bahas dari sisi Abang Osley dan juga teman-teman yang sedang berjuang di sana, terutama Bang Jeffrey Bomanak dan juga mungkin yang lain-lain yang sebagai diplomat, ya itu urusan mereka. Tetapi bagaimana kita yang ada di dalam negeri ini berharap agar perjuangan kita untuk menyuarakan keadilan, kesetaraan dari segala aspek itu terhadap orang Papua itu harus benar-benar jalan begitu sesuai dengan apa yang menjadi janji daripada pemerintah terhadap orang Papua. Karena kita bicara otsus Papua ini kan adalah tawaran tertinggi daripada pemerintah terhadap orang Papua, karena orang Papua minta merdeka pada waktu itu, akhirnya otsus ini dikasih. Jadi tuntutan pelurusan sejarah daripada persoalan Papua pada waktu itu dengan tuntutan ya kita itu tuntutan itu kan melibatkan Pak Prabowo juga ya, kalau kita bicara real ya fakta. Masalah kasus Mapenduma, daerah-daerah berdarah pada waktu itu. Ini kan tuntutan inilah yang mengakibatkan sampai dengan adanya otsus di Papua. Hari ini otsus di Papua seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu dinikmati oleh seluruh saudara-saudara kita dari Nusantara yang ada hidup di Papua. Semua menikmati otsus yang sama. Itulah yang mengakibatkan sampai hari ini ketika ada diskriminasi besar-besaran. Kenapa kita bilang diskriminasi besar-besaran terhadap orang Papua dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan sampai dengan infrastruktur, tetapi juga poin-poin yang seharusnya ada di dalam otsus itu untuk menjadi hak orang Papua, misalkan hak politik orang Papua. Hari ini kebanyakan kabupaten kota itu, bahkan seperti kota Jayapura, hanya 3 orang anak asli Papua. Lain daripada itu saudara-saudara kita dari luar yang duduk menjadi anggota DPR. Ini kan sebuah ketidakadilan yang seharusnya otsus itu ada untuk orang Papua, tetapi semua poin-poin itu dirampas yang seharusnya menjadi hak untuk orang Papua itu sudah diambil. Akhirnya hari ini muncul MRP dengan melahirkan 9 rekomendasi sampai dengan hari ini barulah resmi untuk bupati dan wakil bupati itu harus orang asli Papua. Jadi Bang, sejujurnya saya pada dasarnya hanya minta, kita itu hanya ingin memberikan edukasi agar saudara-saudara kita di luar ini, kalau memang kalian menganggap kami masih menjadi bagian sebagai warga negara ini, tolonglah bantu kami untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Hari ini kami di kota mungkin masih bisa menikmati terangnya lampu, masih bisa menikmati bagaimana kami bisa merasakan sesuap nasi. Tapi saudara-saudara kami 70.000 pengungsi Dugama hari ini tuh kita tidak tahu nasib mereka seperti apa. Dan pemerintah seperti acuh tak acuh terhadap mereka ini, para pengungsi Duga. Ada persoalan di dalam negeri, dalam hal ini masalah di Papua, pengungsi yang begitu banyak yang tidak tahu mereka kelaparan atau tidak, mereka tidur dengan layak atau tidak. Negara justru tidak peduli dengan mereka, tetapi hari ini negara lebih peduli urus Palestina dan lain-lain, sibuk urus negara lain, padahal di dalam negara sendiri
Ada persoalan yang harus diselesaikan. Jadi rasa ketidakpuasan, rasa ketidakadilan ini yang membuat sampai akhirnya kami ini bersuara untuk bagian ini ya. Jadi dengan demikian ketika kita melihat saudara-saudara kita membuat sampai akhirnya ini bersuara untuk itu berkomentar dengan cara-cara mereka berkomentar menganggap ada selalu saja ada stigma di dalam watak daripada para netizen kita, netizen plus 62 ini, bahwa semua orang Papua itu adalah OPM. Pertanyaannya begini, kalau kami ini adalah OPM semua, terus kenapa orang masih bisa ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Begitu. Jadi kau mau rekam kah tidak kah persetan dengan kau? Ini kita bicara kenyataan, bangke. Kau cek satu akun tuh akun real, tidak perlu kau rekam ke situ, tidak ada urusan. Jadi sampai dengan hari ini kita lihat netizen plus 62 ini juga contoh kasus yang Jangan dilayan. Kalau saya langsung blokir, turunin, dan saya bisukan. Soalnya saya begitu. iya. Ya, saya Jadi- mendapat 1.700 spam ataupun laporan ya di akun yang lainnya yang udah kena blokir. Baik, ini ada saudara kita Hendra sama Iswadi. Silakan buka mic-nya, silakan. Iswadi, silakan. Iswadi masih dimonitor. Iswadi masih dimonitor ataupun Hendra. Silakan dibuka mic. Bang, kalau mau parking jangan di sini, Bang. Sini bahaya ini, lalu lalang kolonial penjajah ini. Nyangkut nanti ya, Bang. Kalau saya enggak. Hendra. Ya udah, turun di bawah dulu, Hendra. Baik. Ini yang di bawah ada macam-macam yang komen. Saya memang nggak pernah baca karena kita fokus menyuarakan isi hati kita, isi kepala kita. Jadi yang mau dengar silakan, yang mau typing di bawah ya itu ada yang balas juga ya. Tapi saya nggak pernah baca. Kadang-kadang saya baca juga. Ini naikkan saya ini, Pak Long Yu Darat. Pak Long request dulu biar dinaikkan. Kalau Pak Long nggak request gimana naikkan? Ini akunnya akun private, bukan akun perpet ya, private. Oke. Pak Long request biar kita naikkan, Pak Long. Kasih aja request biar saya terima di sini. Iswadi, ada yang ingin dibicarakan, Iswadi? Iswadi, buka mic. Iswadi. Baik. Tuh, sekarang yang mencuri kayu di Papua kebanyakannya dari TNI Polri itu. Kolonial penjajah itu, nyuri kayu dia. Nyuri hasil alam Papua paling mahal itu kayu gaharu tuh. Yang main bisnisnya semua yang datang dari Pulau Jawa tuh. Koramil, kolonial penjajah semua itu mencuri hasil alam. Mereka pikir orang Papua nggak tahu gaharu itu mahal. Ini netizen yang berkomentar, jangan keluar-keluar di bawah, naik aja ke atas. Bisa kita diskusi, bisa kita edukasi. Di mana letak kolonialnya, di mana letak kesalahannya, bisa kita diskusi. Assalamualaikum, Bang.